وإن Suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk, sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku, tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Dikisahkan, pada suatu malam Rasulullah melaksanakan sholat Isya berjamaah. Namun para sahabat mendengar suara aneh dari perut Rasulullah. Dalam kebingungan itu, lalu Umar bin Khattab memberanikan diri bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda sedang sakit?" "Tidak," jawab Nabi. Namun Nabi Muhammad yang terdesak dengan pertanyaan para sahabat itu akhirnya mengatakan bahwa dirinya lapar. Betapa terkejut para sahabat saat dibuka, dari balik bajunya terdapat batu-batu kecil yang digunakan untuk mengganjal perutnya yang sedang lapar. Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau memandang kami? Jika engkau kelaparan, tidak mungkin kami tak memberi makanan paling lezat untukmu." "Tidak wahai Umar, aku tahu kalian tidak hanya akan memberikan makanan lezat untukku, tapi juga harta bahkan nyawa kalian untukku, sebagai bukti rasa cinta. Tapi Umar, bagaimana nanti aku akan menghadap Allah, dan bagaimana caraku menyembunyikan malu, jika sebagai pemimpin aku membebani orang yang aku pimpin?" ucap Nabi Muhammad. "Biarlah rasa lapar ini sebagai hadiah Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini. Lebih-lebih lagi, tidak ada yang kelaparan di akhirat kelak." Suatu hari, Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, aku telah bertemu dengan Abu Bakar. Akan tetapi, dia tidak langsung memberi salam kepadaku. Dia menunggu aku yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepadanya. Aku tidak tahu apa salahku padanya." Jelas Umar, Rasulullah tidak ingin masalah ini mengganggu persahabatan di antara kedua sahabat yang sangat dicintainya ini. Maka, Rasulullah pun meminta Abu Bakar dihadapkan bersama. Ketika Abu Bakar hadir di tempat, maka Rasulullah pun bertanya kepada dirinya akan prasangka kerenggangannya dengan Umar. Maka, Abu Bakar pun menjawab dengan jawaban santun penuh kasih sayang, "Wahai Rasulullah, aku pernah mendengar engkau bersabda, bahwasanya, orang yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada saudaranya, maka Allah akan membangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Maka, aku ingin istana tersebut menjadi milik Umar bin Khattab sahabatku tercinta." Mendengar jawaban Abu Bakar ini, Umar menangis dan memeluk erat sahabat mulianya itu. Saat itu, Umar sedang berduka karena menantunya meninggal dunia, sehingga putrinya Hafsah menjadi janda. Umar ingin anaknya kembali menikah. Umar pun mendatangi Utsman bin Affan. Ia tawarkan Hafsah kepadanya. "Aku akan mempertimbangkannya," jawab Utsman. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, tak kunjung ada jawaban. "Maaf, aku belum ingin menikah dalam waktu dekat," jawab Utsman di hari berikutnya. Umar agak marah, namun ditahannya. Lalu Umar mendatangi Abu Bakar. "Jika kamu mau, aku akan menikahkanmu dengan putriku Hafsah," kata Umar. Mendengar itu, Abu Bakar diam. Ia tak memberikan jawaban apa-apa. "Aku sangat marah kepada Abu Bakar, melebihi kemarahanku kepada Utsman," kata Umar kepada putranya Abdullah. Beberapa hari kemudian, kebahagiaan besar Umar datang. Rasulullah melamar Hafsah. Setelah Rasulullah menikah dengan Hafsah, Abu Bakar menemui Umar. Abu Bakar berkata, "Bukannya aku menolak tawaranmu, namun aku mendengar Rasulullah menyebut-nyebut Hafsah, dan aku tidak mau membuka rahasia beliau. Seandainya beliau tidak mau menikahi Hafsah, niscaya aku akan menerima tawaranmu." Imam Ahmad, atau adik kandung Imam Al-Ghazali, menceritakan suatu hari persisnya Senin 14 Jumadil akhir 505 Hijriah, saat terbit fajar Imam Al-Ghazali mengambil wudhu lalu menunaikan salat subuh. Usai sembahyang Imam Al-Ghazali berkata, "Saya harus memakai kain kafan," lalu ia mengambil, mencium, dan meletakkan kain kafan tersebut di kedua matanya. Selanjutnya Imam Al-Ghazali berucap, "Saya siap kembali ke hadiratmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan." Ia pun meluruskan kedua kakinya, menghadap arah kiblat, lalu kembali kepada sang kekasih untuk selama-lamanya. Dan adik beliau Imam Ahmad, mendapatkan selembar kertas tulisan tangan beliau sendiri yang berada di balik bantalnya. Di antara sekian tulisannya, terdapat beberapa baris syair, di antaranya,
Jangan percaya bahwa jenazah yang engkau lihat ini adalah aku. Aku adalah ruh dan ini tidak lain hanyalah tubuh kasar. Itu adalah tempat tinggal dan pakaianku untuk sementara waktu. Aku adalah mutiara yang telah meninggalkan cangkangnya yang terlantar. Itu adalah penjaraku, di mana aku menghabiskan waktuku dalam kesedihan. Aku adalah burung dan inilah kandangku. Darinya aku telah terbang pergi dan meninggalkannya sebagai bukti. Segala puji bagi Tuhan, yang sekarang telah membebaskanku. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Nabi Sulaiman pergi mencari iblis. Sampailah beliau di lautan dan dihalangi oleh Ifrit. Nabi Sulaiman berhasil melempar Ifrit ke dalam lautan. Ternyata iblis berada di tengah lautan, di atas permukaan air. Iblis gemetar ketakutan melihat Nabi Sulaiman dan bertanya, "Adakah suatu perintah dari Allah yang disampaikan kepadamu, wahai Nabi Allah?" Nabi Sulaiman menjawab, "Tidak ada. Aku hanya ingin bertanya, hal apa yang paling engkau sukai sekaligus paling dibenci Allah?" Iblis menjawab, "Demi Allah, jika bukan karena usahamu mencariku, aku tak sudi menjawabnya. Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci Allah, melainkan seorang laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki, dan wanita berhubungan badan."